Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya puji milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan bagi kita semua. Tidak mampu untuk kita menghitung, tidak mampu untuk kita mengetahui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kepada suri tauladan kita semua, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan petunjuk, yaitu dinul Islam. Saudara-saudaraku sekalian, suatu nikmat yang amat besar bagi kita semua, nikmat yang amat istimewa bagi kita, terutama umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua, masih memberikan kita nikmat umur dan nikmat kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini, saudara-saudaraku sekalian. Meskipun di tahun ini kita ketahui bersama sedikit berbeda pelaksanaan dengan Ramadan sebelumnya, di mana saat ini kita tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah wabah, berupa sebuah virus yang bernama virus corona, di mana hampir di seluruh belahan dunia Allah turunkan ujian berupa virus tersebut, dan bertepatan dengan Ramadan tahun ini, saudara-saudaraku sekalian. Namun bukan berarti wabah ini menjadikan kita untuk mengendorkan ibadah kita, menjadikan kita tidak semangat dalam pelaksanaan ibadah kita, melainkan kita tetap bisa optimal, kita tetap bisa berusaha maksimal untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sendiri dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Nabi bersabda dalam sabdanya, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi bukan alasan bagi kita ketika virus ini, ketika wabah ini Allah ujikan kepada kita, kita mengendorkan, kita tidak semangat untuk beribadah, kita tidak benar-benar tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, melainkan kita tetap bisa untuk optimal, kita tetap bisa benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, di mana pada malamnya kita rutin menjalankan sholat sunat tarawih, di mana pada malam maupun siang hari kita rutin membaca Al-Quran. Jadi bukan alasan bagi kita untuk mengendorkan ibadah kita, bukan alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Tentunya kita tetap bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah yang tahu, dan kita bagaimana niat kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, kita memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita meningkatkan ibadah kita, kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah sampai kita termasuk golongan yang celaka, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sungguh celaka orang-orang yang apabila Allah pertemukan dengan bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan Ramadan, namun Allah tidak mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, hadis tersebut merupakan peringatan bagi kita semua. Jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak bertaubat kepada Allah, untuk banyak beribadah kepada Allah,
Jika kita menyia-nyiakan atau menganggap bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan lainnya, maka kita akan termasuk golongan yang celaka. Kita akan termasuk golongan yang rugi. Di mana kita tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, betapa berharganya waktu tersebut. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan. Ya. Oleh karena saudara-saudaraku sekalian, mari di sisa 10 hari terakhir Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita merasa karena sudah di penghujung kita menurunkan ibadah kita. Kita tidak semangat dalam pelaksanaannya. Meskipun di tengah wabah corona, kita tetap memanfaatkan, kita tetap bisa optimal saudara-saudaraku sekalian. Jangan sampai Ramadan kali ini berlalu dengan begitu saja tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidupkan malam kita salat tarawih. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kemudian sebelum sahur kita bisa bangun untuk melaksanakan salat tahajud minimal 2 rakaat saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jangan sampai kita melewatkan momen-momen bulan Ramadan ini begitu saja. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ya kesempatan yang Allah berikan bagi kita, berupa umur kita, berupa kesehatan yang Allah berikan. Kita benar-benar memanfaatkan ya. Ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saudara-saudaraku sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya hanya seorang hamba yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.